Yeah. Yes. Saudara yang kasih dalam Tuhan, I'm get so excited today. Karena hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang 33 tugas gereja di akhir zaman. Ketika semua orang bingung dengan pandemi, dengan berita-berita yang mengkhawatirkan, dengan situasi-situasi yang mencekam. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tetap fokus dengan tugas kita sebagai orang percaya. Dan salah satu tugas kita di akhir zaman ini, tugas gereja Tuhan. Dan who is the church? We are the church. Siapa itu gereja? Pertanyaan gereja bukan apa itu gereja. Kalau apa itu gereja, semua ribut dengan denominasi, semua ribut dengan doktrinnya. Tetapi pertanyaan tentang gereja is not what is the church. Tetapi pertanyaan who is the church? Ya kan? Kita kan sedang bingung dengan what is the church. Ya kan? Apa itu gereja? Gereja apa itu? Ya kan? Dan apa yang terjadi? Akhirnya kita berdebat. Karena ribut dengan denominasi dan ribut dengan doktrin. Tetapi waktu kita mulai menyadari pertanyaan tentang gereja is not what, but who is the church. Karena kita bilang bait roh Allah itu adalah kamu. Yes. Sama-sama bilang I am the church. Semangat. Ya kan? Dan kita sedang mengembangkan. Ya kan? Kebiasaan kita taruh di kepala, ya kan? Lalu ngomong, I am the church. Lalu tulis di live chat kita. Ya kan, tulis di komen kita, ya kan. I am the church. Aku adalah gereja. Aku adalah bait dari roh Allah. Artinya dari aku harus keluar pujian penyembahan. Dari aku harus lahir hal-hal yang baik. Dari aku harus terjadi kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Because we are the church. Dan tugas gereja di akhir zaman ini, ini gak enak. Ini salah satu yang paling gak enak dari 33 tugas gereja di akhir zaman, yaitu membasuh kaki. Kita semua indahnya kalau diberkati. Bahkan pikul salib masih indah karena itu salibnya Kristus. Tapi membasuh kaki, wow. Karena kaki, satu, tempat yang terendah. Dan yang kedua, tempat yang terkotor. Dan kita harus membasuh kaki, oh my goodness. Selama jiwa kita, hati kita bos, kita nggak akan pernah bisa menjalankan tugas tanggung jawab gereja di akhir zaman ini membasuh kaki. Kita baru bisa berani menjalankan tugas tanggung jawab membasuh kaki if we know that we are just only a servant. Waktu kita tahu kita hanya hamba. Maka Yesus jelas bilang, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. I come not as boss, but I come as a servant. Aku datang bukan untuk menjadi Tuhan, tapi aku datang untuk menjadi hamba. Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Yohanes 13 ayat sampai 17. Yohanes 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk berlari dari dunia ini kepada Bapa. Yesus tahu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus tahu nggak bahwa hari-hari ini Indonesia dan beberapa negara lain, thank God sudah selesai urusan dengan COVID. Indonesia yang tadinya cukup terkendali, tapi karena terlalu banyak orang-orang gaduh yang bilang COVID hanya konspirasi lah, COVID itu sebetulnya nggak ada, COVID itu hanya mengada-ada. Saya mengerti. Ada permainan dari mafia tertentu yang mengakibatkan persoalan ini semakin rumit. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus sadar bahwa COVID itu ada. Jangan tertipu. Jangan sibuk dengan COVID itu ada atau tidak ada. Persoalan kita harus hadapi dengan iman, dengan kehati-hatian, dengan menjaga diri, dan dengan kedisiplinan. Tapi yang harus saya beritahukan buat saudara, Jesus knows. Yesus tahu.
Jadi jangan saudara tertipu dengan teori-teori yang namanya Illuminati lah, Freemasonry lah. Yang katanya wah ini kekuatan yang mengakibatkan semuanya ini di belakang semuanya. Saudaraku, kalau Yesus nggak mau tidak bisa terjadi. Yesus saya dahsyat, Yesus saya hebat, Yesus saya luar biasa. Apa saja yang dia mau pasti jadi, apa saja yang dia tidak kehendaki tidak bisa terjadi. Dan Alkitab saya sudah menubuatkan apa yang terjadi hari-hari ini. Yesus tahu. Dan karena Yesus tahu, dia juga mampu kuatkan kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Yesus tahu. Dan karena Yesus tahu, Yesus mampu kuatkan saya. Amin. Yes. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dia tahu air mata saudara, dia tahu pergumulan saudara, dia tahu situasi yang berat yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang dia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Artinya, ayat firman Tuhan ini bukan hanya pada zaman itu, di saat itu. Karena Yesus saya tidak berubah dulu kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Karena itu hari ini saya mau beritahu. Buat setiap saudara yang sedang takut, buat setiap saudara yang sedang khawatir, buat setiap saudara yang rasa sedang paranoid hari-hari ini, dengar firman Tuhan. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi kita semua sampai kepada kesudahan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang Yesus mengasihi saya. Jangan cuma saudara mikirnya, waduh ini ada COVID nih, waduh ini ada bahaya nih, waduh ini ada... Betul. Tapi boleh enggak lebih beriman bahwa saya dikasih oleh Yesus, saya dijaga oleh Yesus. Jangan sibuk dong. Tapi bagaimana dengan mereka? Sudah, pokoknya imani sesuai imanmu jadi padamu. Amin. Ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Nah, ini dia. Di mana ada major things happen. Saya mau saudara ngerti ini. Di mana ada major things happen, iblis selalu masuk. Contoh. Di saat-saat yang serius seperti hari-hari ini. Tuhan izinkan masa yang sukar ini penampian buat gereja Tuhan. Tuhan sedang memisahkan antara gelap dengan terang. Tuhan sedang memisahkan antara lalang dengan gandum. Tuhan sedang memisahkan antara kambing dari domba. Di saat seperti adanya iblis yang mulai masuk. Mendatangkan kegaduhan. Mendatangkan kekacauan. Mendatangkan perpecahan, tujuannya supaya kita nggak fokus untuk menang. Tetapi tujuannya untuk kita diombang-ambingkan sehingga terus dalam kegaduhan dan keributan. Be careful. Folks, I love you. Saya mengasihi saudara. Tetapi saya pelajari Alkitab. Segala hal yang terjadi hari ini makin jelas. Bahwa the Bible is awesome. Alkitab saya dahsyat, Alkitab saya luar biasa. Everything is written. Teori-teori adu domba yang sedang berlangsung hari-hari ini. Gereja Tuhan jangan mudah terpercaya. Kenapa? Karena sesama murid pun. Iblis mulai membisiki sesuatu. Yang tertanam dalam kebenaran akan tertanam dalam kebenaran dan tidak terpancing untuk kegaduhan. Tetapi yang tidak tertanam pada kebenaran akan sibuk dengan video-video dari Amerika, video-video dari Eropa, lalu menggambarkan, lihat nih, ini kan konspirasi, ini kan begini, ini kan begini, ini kan begini, dan tidak kembali kepada the word of God. Dalam hidup saya percaya Alkitab cukup. Back to the word of God. Mereka sedang makan bersama. Sama-sama murid. Sama-sama berlandaskan firman. Tapi iblis membisikkan mereka dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Ayat yang ketiga. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepada dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini yang harus kita tahu. Kita berasal dari Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Itu yang harus kita tahu.
Jangan kita sibuk menggali Freemason lah, Illuminati lah, teori konspirasi lah. Dan kita akhirnya dibingungkan dan disesatkan. Seperti kayak kuasa Tuhan kurang. Seperti kekuatan rekayasa lebih kuat daripada kuasa Tuhan. No. Berkali-kali mereka merekayasakan untuk membunuh Yesus. Tapi kalau waktunya belum tiba, tidak. Karena apa saja yang Yesus kendaki pasti jadi. Apa saja yang Yesus tidak kendaki tidak bakal terjadi. Jadi kita harus tahu bahwa Bapa kita telah menyerahkan segala sesuatu kepada kita. Kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Makanya ada Roh Kudus di dalam diri kita, ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yang mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Artinya apa? Di tengah masa-masa seperti ini kita harus tetap melayani. Di saat-saat seperti ini kita tetap harus fokus bukan pada perdebatan, bukan fokus pada kegaduhan. Tapi kita harus fokus pada rencana Allah dan perintah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yesus tahu. Iblis mulai merasuki Yudas. Tapi dia gak fokus pada perdebatan, dia gak fokus pada kegaduhan. Tapi dia tetap fokus pada rencana Tuhan dan perintah Tuhan baginya. Bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya yang mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Klik selanjutnya. Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Maksudnya pada sebuah wadah. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Dia fokus pada tugas. Folks, we don't have many time left. Kita gak punya banyak waktu sisa. Ayo bekerja, ayo layani Tuhan, ayo kabarkan Injil, ayo jadi saksi Tuhan. Hentikan segala perdebatan, hentikan segala kegaduhan. Tapi mari jadi pelayan-pelayan Kristus yang setia. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan engkau hendak membasuh kakiku? Ini nih. Bukan taat, bukan iya aja, debat saudara. Suami-suami, istri-istri boleh gak? Hari-hari ini stop perdebatan. Orang tua dan anak stop perdebatan. Mari ganti perdebatan dengan discussion. If you don't know, ask. Jangan cuma maunya debat. Gereja sibuk dengan debat. Tahukah saudara? Perdebatan hanya menghasilkan pemenang. Antara yang menang dan yang kalah. Tapi discussion akan membawa damai. Membawa sukacita. Dan membawa kita masuk pada rencana Allah yang sempurna. Jawab Yesus kepadanya. Apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang tapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya. Ini nih orang suka debat begini nih. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama. Dia bukan bertanya tapi malah berkesimpulan. Saya bisa lihat gak bedanya discussion. Discussion itu bertanya maksudnya apa ya. Boleh gak saya tahu. Jadi diskusi selalu mulai dengan pertanyaan. Banyak rumah tangga ribut akhir zaman ini. Kenapa? Karena semua asumsi dan konklusi. Dan karena asumsi dan konklusi lama-lama labelisasi. Suami saya dasar kepala batu. Rumah tangga saya memang udah gak bisa dipertahankan. Iya kan itu label-label yang setan taruh. Kenapa? Karena mulainya dengan asumsi. Lalu konklusi. Lalu labelisasi. Tetapi Tuhan mengarahkan kita dengan rendah hati untuk berdiskusi. Dan diskusi selalu mulai dengan kata tanya. Sayang boleh gak ini? Pak ini kenapa sih begini maksudnya apa ya Pak? Aku belum ngerti nih Pak. Sorry kalau aku bertanya. Nah ya kan? Orang tua sama anak juga begitu. Nak maksudnya apa ya nak? Jangan kamu dasar anak nakal. Banyak persoalan miskomunikasi antara orang tua dan anak, antara mertua dan menantu. Karena yang ada cuma debat, didasari pada apa? Asumsi, konklusi, dan labelisasi. Tapi mari punya hati yang terbuka dalam hidup ini. Bertanya, mencari diskusi, belajar memahami, belajar mengerti. Sehingga kita mencari solusi. Iya. Coba lihat selanjutnya. Kata Petrus kepadanya. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus. Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi yang Yesus ngomong hanya jelas firman. Tapi yang dibuat oleh Petrus berdebat. Selanjutnya klik. Kata Simon Petrus kepada Tuhan, jangan hanya kakiku saja tapi juga tangan dan kepalaku. Ini gak mau dengar saudara.
Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Saudaraku, boleh gak sama Yesus tuh gak usah ngeyel gitu. Boleh gak hidup ini tuh jangan berontak, jangan buat kegaduhan. Boleh gak hidup ini taat, setia, dengar-dengaran jadi pelaku firman. Coba lihat ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Yesus tahu, tapi gak menciptakan kegaduhan, perdebatan, keributan. Ayat 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepadamu? Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini ayat yang sering dipakai oleh orang-orang di luar Kristen dan berkata, mana Yesus pernah bilang aku Tuhan? Karena gak ngerti ayat ini. Dan pas disodorkan ayat ini, oh ini kan kurios, ini kan artinya Tuhan. Nah saudara gue kasih dalam Tuhan, udah gak usah ngeyel. Yesus jelas bilang aku guru dan Tuhan. Mau ngomong apa lagi? Jelas. Aku guru dan Tuhan. Jadi terbantahkan. Orang-orang yang bilang bahwa Yesus gak pernah bilang aku Tuhan sembahlah aku. Lah ngapain saudara? Tapi jelas ayat ini bilang akulah guru dan Tuhan. Terserah kalau aku Tuhan lalu kamu meninggalkan aku ya silakan. Masa Yesus harus ngemis-ngemis. Aku Tuhan sembah dong. Otak saudara itu yang bermasalah. Jelas ya. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu. Diulangi sekali lagi. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Udah jelas saudara. Dia bicara sebagai guru. Dan dia bicara sebagai Tuhan. Artinya apa? Dia harus diikuti. Dan harus dijalani. Dan harus dipraktekkan sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Kalau cuma guru kan terserah. Mau dijalani boleh. Gak mau dijalani ya udah pokoknya aku ngajar. Tapi dia Tuhan. Dia memberi teladan buat kita. Dia memberi perintah. Yang kalau kita tidak melakukannya, maka kita akan sengsara. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Luar biasa. Ayat selanjutnya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Ataupun seorang utusan daripada dia mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini. Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. If you know that I am God. Kalau kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Bahwa kamu tahu bahwa aku yang adalah Allah sendiri telah turun dan memberi teladan kepada kamu. Aku datang bukan hanya untuk mengajar kamu. Tapi aku datang untuk memberi teladan. Untuk menguatkan kamu, menghibur kamu, memampukan kamu. Dan kamu melakukannya. Maka berbahagialah keadaanmu. Makanya orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat selanjutnya, klik. Dalam pendahuluan saya jelaskan begini. Dibenci, dihina, direndahkan adalah salib yang mutlak harus kita pikul sebagai resiko pengiringan kita pada Kristus. Tidak bisa ditawar. Jadi kalau saudara dibenci, dihina, direndahkan, itu adalah bagian yang normal dalam kehidupan kita. Kita gak usah berontak dan berkata, aduh Tuhan kenapa sih ikut Tuhan kok berat banget gitu. Lalu mulai didramatisir saudara-saudara. Ikut Tuhan itu penuh tantangan saudara. Ikut Tuhan itu penuh dengan masalah saudara. Ikut Tuhan itu penuh penderitaan. Hello, santai aja bro. Dibenci, dihina, direndahkan. Tidak akan mengganggu sukacita kita karena kita tahu kita hanya hamba. Makanya dalam Alkitab jelas dikatakan berbahagialah kamu. Jika karena namaku kamu dianiaya. Karena berarti kamu juga telah melakukan apa yang Kristus telah kerjakan. Amin.
Jelas kan? Alkitab tidak pernah ajarkan kita untuk sengsara. Tapi Alkitab ajarkan kita melalui penderitaan, melalui aniaya, melalui masa-masa yang sukar, tetap bersuka cita. Yang setuju katakan amin. Sebagian saudara menatap saya dan berkata, pendeta ini aneh ya. Mana bisa kita bersuka cita di tengah masalah, di tengah hal yang menyakitkan. Lu bisa. Karena Alkitab sudah ngomong. Makanya Alkitab bilang, for the righteous nothing come by surprise. Buat orang-orang benar itu tidak ada hal yang mengejutkan. Coba lihat ya. Matius 10 ayat 22. Ini sama seperti gini. Kalau kamu mau ke Bandung, nanti di kilometer 39 akan ada goncangan. Lalu ketika ada goncangan, lalu kita marah, kenapa dia ada goncangan? Lalu kita tahu perjalanannya oke. Di Bandungnya oke, hanya di kilometer 39 akan ada goncangan, it's okay. Alkitab saya sudah menubuatkan. Coba lihat. Matius 10 ayat 22 dikatakan apa? Dan kamu. Saudara dan saya. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi ada janjinya. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Makanya Paulus pernah bilang begini. Penderitaan ringan yang sekarang ini. Tidak ada bandingan dengan kemuliaan kekal yang kita terima. Sebagian saudara bilang, oh ini bukan penderitaan ringan, ini penderitaan berat yang saya alami. Lu saya mau bilang, dibanding apa dulu? Iya kan? Sama seperti saya bilang. 10 juta berat nggak? 10 juta besar nggak? Tergantung buat apa? Iya kan? Kalau rumah 100 meter harganya 10 juta, wow berebutan orang terus dah. Jual apa kek, minjem di mana kek, pokoknya 10 juta ya kan. Apalagi DP-nya 0%. Jalan gak itu program DP 0%? Gak tahu saya, pokoknya saya doain aja lah. Tapi oke, kita kembali. Kalau 10 juta untuk sebuah rumah itu sangat murah. Tapi kalau 10 juta untuk makan siang, hello. Crazy rich. Nasi gila yang cuma 15.000. 10 juta. Lu makan sampai gila bener. Ngerti gak maksud saya? Jadi waktu Alkitab bilang penderitaan ringan yang sekarang ini, artinya Alkitab mau gambarkan apapun yang kau hadapi, seberat apapun ringan dibanding kemuliaan yang akan kita terima. Makanya Alkitab bilang, kamu akan dibenci oleh semua orang. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya. Sama-sama bilang sama saya mau bertahan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Itu. Jangan apa-apa, Tuhan saya udah gak kuat, Tuhan saya udah gak sanggup, Tuhan saya udah gak mampu. Saudara yang sedang berkata, Tuhan saya gak kuat, saya gak mampu, saya mau beritahu iblis yang intimidasi saudara. Tapi hari ini kita bilang sama Tuhan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Yes, kita masih punya Tuhan kok. Bertahan aja. Bertahan aja. Kita tidak akan pernah dipermalukan. Yes, kita lihat selanjutnya. 1 Tesalonika 2 ayat 2. Jadi Alkitab bilang ya kamu akan dibenci semua orang. Sekarang 1 Tesalonika 2 ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya. Bayangkan.
Rasul-rasul pun mengalami aniaya, dibenci dan dianiaya. Jadi direndahkan, dibenci, dianiaya itu adalah bagian yang tak terpisahkan. Pak Eko, paket komplit, saudara. Haleluya. Sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina. Jadi jelas ya. Dianiaya, dihina, direndahkan, dibenci. Itu Pak Eko. Paket komplit, saudara. Yang harus kita jalani sebagai murid-murid Kristus. Namun dengan pertolongan Allah kita. Dengan pertolongan Yesusku. Kami dihapuskan air mata kami. Kami dielus-elus. Drama banget sih lu. Kebanyakan nonton drakor sih. Sama drama India, saudara. Enggak boleh lihat pohon. Dengar baik. Tuhan bukan mengelus-elus kita, nah lagi susah ya. Aku menghibur, aku menguatkan. Kadang-kadang kita tuh, sorry untuk bilang ini. Ada banyak anak Tuhan terlalu melo, saudara. Taf sedikit, nah apa sih? Kita ada di bagian-bagian terakhir dari akhir zaman. Tuhan nggak cari orang-orang melo. I know. Mellow people can use by God. Saya ngerti orang-orang yang punya karakter melankolis tetap masih bisa dipakai Tuhan. Tapi Tuhan sedang cari orang-orang yang tough di akhir zaman ini. Meskipun dia mellow, tapi mellow yang tough. Saya punya Tuhan, saya nggak boleh menyerah. Air mata kita boleh mengalir, tapi roh kita harus tetap tegak. Air mata kita boleh mengalir, tapi kaki kita tetap berdiri tegak. Air mata kita boleh mengalir, tapi roh kita berkata, bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Folks, I know, di akhir zaman, setan akan obok-obok perasaan kita. Sampai kita merasa, Tuhan saya gak kuat. Tapi saya hanya mau bilang sama saudara, engkau masih kuat. Karena Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Dan Alkitab dengan tegas berkata, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan kita. We have to stay strong. Makanya ayat ini bilang apa? Tapi sesungguh pun, kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya, dihina di Filipi. Namun karena pertolongan Allah kita. Dengan lain kata dia bilang, aku tidak nangis. Aku tidak mundur. Aku tidak kecewa. Aku tidak berontak. Aku tidak menghalalkan segala cara, aku tidak kompromi dengan dosa. Tapi kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Even though dalam perjuangan yang berat, tapi kami tetap memberitakan Injil. This is the message of end times. Ini adalah pesan gereja Tuhan. Dan ini adalah pesan Tuhan buat gerejanya di akhir zaman. Anak Tuhan harus punya keberanian. Untuk tetap memberitakan Injil meskipun dalam perjuangan yang berat. Untuk tetap menjadi pelaku firman, untuk tetap hidup suci, untuk tetap menyembah Tuhan, untuk tetap bertahan dalam segala keadaan. Di tengah perjuangan yang berat kita masih punya Tuhan. Oleh anugerah Tuhan. Minggu lalu saya bisa launching buku. 33 kriteria seorang prajurit Kristus. Dan kalau saya mau dengar isi hati saya yang terdalam. Di antara lebih dari 40 buku yang sudah saya tulis. Ini salah satu buku yang saya dengan segala kerendahan hati harus ngomong. Saya bangga dipercaya Tuhan untuk menulis buku ini. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya boleh diarahkan Tuhan untuk melihat 33 prajurit Allah. Yang di tengah pergumulan apapun memiliki karakter-karakter yang luar biasa.
Dan kita belajar untuk melewati perjuangan yang berat. Tetap dengan iman yang tangguh. Tetap dengan karakter Kristus. Tetap dengan ucapan syukur. Dan tetap dengan hati seorang hamba. Kita lihat selanjutnya, klik. Kita bisa merasa membenci, terhina, serta terendahkan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Kita dibenci, kita dihina, kita direndahkan. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus membalas membenci, merasa terhina, dan merasa teraniaya? Enggak harus, saudara. Karena kalau kita akhirnya membenci, merasa teraniaya, merasa direndahkan, akhirnya kita nggak bisa fokus dengan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita sampai membenci, terhina, serta terendahkan, itu bukan karena serangan kita terlalu berat. Jangan salah mengerti. Jangan bilang sama saya, gimana saya bisa bertahan pendeta? Gimana saya bisa kuat? Gimana saya bisa sabar? Gimana saya tetap bisa mengampuni kalau situasinya begini keras buat saya? It's not the situation that change your heart. But it's your heart that change the situation. Bukan karena kita dibenci, kita direndahkan dan kita dihina, akhirnya kita merasa terhina. Kita mulai membenci dan kita mulai merasa direndahkan. Tapi karena hati kita yang belum sungguh-sungguh mengerti kuasa kemuliaan Tuhan. Makanya saya catat di sini. Kita anak-anak Tuhan akan dibenci, dihina dan direndahkan. Bahkan dianiaya. Tapi kita tetap mengabarkan Injil. Kita tetap membasuh kaki. Kita tetap melayani, kita tetap memuliakan Tuhan, kita tetap meluaskan kerajaan Allah dan kita tetap memenangkan jiwa. Tapi kalau sudah menatap saya, tapi ada beberapa orang akhirnya mulai jadi membenci, mulai terhina, mulai terendahkan. Yang pertama karena kita tidak sadar kita hanya hamba. Jadi bukan tekanan yang membuat kita berubah. Saudara-saudara yang mungkin hari-hari ini sudah mulai punya hati yang membenci. Merasa terhina, merasa direndahkan, merasa gak sanggup ngadepin semuanya. Izinkan saya mengingatkan. Jangan-jangan kau merasa bos. Gak bisa dong pendeta, saya direndahkan begini, saya kan juga manusia biasa, saya gak sanggup. Hey, kita hanya hamba. Waktu kita hanya hamba, kita sadar. Aku boleh semakin direndahkan, tapi Kristus akan semakin ditinggikan. Saudara-saudaraku yang saya sayang dalam kasih Tuhan. This is the world that we live in. Dunia akan menghina, membuli, merendahkan, membenci. Tetapi kita adalah warga kerajaan sorga. Kita tetap mengasihi, kita tetap memberkati, kita tetap melayani. Itu sebabnya istilah oleh Kristus adalah membasuh kaki. Jelas ya? Jadi membasuh kaki bukan letterlock mulai besok cuci kaki orang-orang di jalan. Bukan itu. Tapi bagaimana kita sadar meskipun kita dibenci, kita dihina, kita direndahkan, kita dianiaya sekalipun. Kita menyadari kita hanya hamba, kita tetap melayani, melakukan kehendak Tuhan dan fokus pada rencana yang sempurna. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita bisa kemudian membenci, terhina, serta terendahkan? Karena kita hanya percaya Yesus namun belum meneladani Yesus. Nah ini persoalannya. We believe in Christ. But we are not living as Christ's life. Kita percaya pada Yesus. Tapi kita nggak hidup sebagaimana Kristus hidup. Maka Yesus jelas bilang, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Aku yang adalah guru dan Tuhanmu. Dengan lain kata, aku adalah Allah sendiri, merendahkan diri. Mau menjadi hamba, mau mencuci kaki. Kenapa kita sibuk dengan ego kita? Sibuk dengan harga diri kita. Saudaraku, hidup ini bukan hanya bagaimana supaya kita enak, tapi hidup ini bagaimana kita tepat meneladani Kristus. Yang setuju sama saya katakan, saya siap meneladani Kristus. Makanya selalu saya bilang, kekristenan bukan sekedar agama. Apakah kekristenan agama? Yes. Tetapi kekristenan bukan sekedar agama. Karena agama bisa memancing keributan dan kekacauan. Tetapi kekristenan adalah meneladani Kristus.
Karena itu kita membawa damai. Kita menyatakan kasih dan kita menghadirkan sorga dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya. Yang ketiga, kita bisa merasa membenci, terhina, serta terendahkan bukan karena situasinya begitu menyakitkan. Tapi karena kita mungkin sudah mengasihi Yesus, namun belum memiliki hati Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Jangan kita hanya mengasihi Yesus, tapi memiliki hati Yesus. Yang selalu mau membawa damai, menyatakan kasih, menolong dan berbuat sesuatu. Sehingga kita gak suka menghakimi orang. Bayangkan ada seorang wanita diseret, ditangkap basah, berbuat zina. Dan mereka bilang menurut hukum Musa dia harus dilempar batu sampai mati. Dan Yesus dipojokkan pada situasi yang serba salah. Seandainya Yesus bilang lempar wanita ini dengan batu, orang akan mempersoalkan. Loh, katanya kau mengasihi, kenapa kau membiarkan peristiwa yang sangat brutal ini terjadi? Tapi kalau Yesus bilang ampuni, maka ini juga akan mendatangkan persoalan. Yesus melanggar hukum Musa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, peristiwa ini hanya trigger untuk menyudutkan Yesus. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus punya hati Bapa. Dan hati Yesus ini yang harus dimiliki setiap kita. Bukan suka menghakimi, bukan suka merendahkan, bukan suka menjatuhkan. Tapi apa yang terjadi? Yesus bilang barang siapa yang tidak berdosa lempar wanita ini duluan. Hatinya hati yang mengasihi. Hati yang menolong. Hati yang memberi solusi. Sekedar menghina orang, memarahi orang, memaki orang, menyerang kesalahan orang, mencari-cari kekurangan orang gampang. Siapapun bisa, saudara-saudara. Tetapi mengasihi, mencari solusi, menolong, memberkati, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hati Yesus. Saya berdoa supaya jemaat yang oleh Tuhan percayakan untuk saya gembalakan melalui daring ini, boleh punya dorongan kerinduan untuk berdoa dan berkata, Tuhan, aku bukan hanya mau percaya Tuhan, tapi aku mau meneladani Kristus. Aku bukan hanya mau mengasihi Yesus, tapi aku mau memiliki hati Yesus dalam hidupku. Dan selanjutnya, kita bisa merasa membenci, terhina, serta terendahkan. Bukan sekedar karena situasinya menyakitkan. Tapi karena kita mungkin sudah tahu banyak tentang firman Tuhan, namun belum memiliki kuasa untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Makanya Alkitab bilang apa? Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Dan untuk itu Alkitab bilang apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi. Dan salah satunya kuasa untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Karena Alkitab bilang orang kalau hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang bodoh. Tapi orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia sama seperti orang-orang yang bijaksana yang saja katakan haleluya. Jadi jelas ya, jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan situasi. Kita bisa merasa akhirnya membenci, terhina dan terendahkan. Bukan karena keadaan yang terlalu menyakitkan. Tetapi karena kita belum melakukan bagian kita seturut dengan rencana dan kehendak Allah yang sempurna. Selanjutnya saya pelajari. Kalau begitu apa maknanya kita harus membasuh kaki? Saya pelajari istilah membasuh kaki dalam Alkitab. Dapat kita jumpai mulai dalam peristiwa Abigail menghormati pesuruh-pesuruh Daud. Berarti itu sudah menjadi bagian yang normal di tengah-tengah masyarakat.
Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang secara jelas tercatat dalam Alkitab, itu ada pada 1 Samuel 25 ayat 41. Ketika Daud menyuruh pesuruh-pesuruhnya untuk datang dan menjemput Abigail. Abigail adalah istri dari Nabal. Dan jelas kata Alkitab, Nabal namanya, dan sesuai dengan namanya Nabal, bebal juga kelakuannya. Dia ditolong oleh Daud. Tapi dia akhirnya berontak dan mau melakukan yang jahat. Tetapi akhirnya belas kasihan Tuhan melalui kasih yang ditunjukkan oleh Abigail akhirnya meluluhkan hati Daud. Dan Daud kemudian menyuruh pesuruh-pesuruhnya untuk menjemput Abigail. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri. Sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuanku. Jadi jelas ya. Perempuan yang merasa tertolong ini. Perempuan yang merasa terselamatkan ini. Perempuan yang tadinya diperlakukan secara menyakitkan sekarang dihargai ini. Akhirnya menyadari. Saya bukan apa-apa yang diangkat dalam kasih karunia. Aku siap menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuanku. Bukan membasuh kaki Daud, tapi hamba-hambanya Daud. Lihat saudaraku, apa yang kita bisa belajar di sini. Dari sini kita bisa ambil pelajaran makna membasuh kaki. Yang pertama, pengakuan bersalah. Seorang yang membasuh kaki adalah seorang yang mengakui kesalahan. Abigail mengakui bahwa dari pihaknya melalui kesalahan suaminya bersalah. Lalu saudara akan berontak dan berkata, loh Yesus kan tidak bersalah. Iya, tapi dia menanggung dosa isi dunia. Hidup yang paling parah kalau kita tidak mau mengaku bersalah. Pak, engkau banyak salahnya kok. Boleh gak jangan cuma cari kesalahan istri. Bu, ibu banyak salahnya bu. Boleh gak jangan cuma cari kesalahan suami. Dan selalu saya bilang, orang yang paling tidak berharga dalam hidup ini adalah orang yang kalau udah salah ngotot, saudara-saudara. Orang-orang seperti itu nilainya sampah, saudara-saudara. Karena orang kayak begitu hanya menyusahkan, orang kayak begitu hanya mendatangkan hal yang menyakitkan. Orang-orang seperti itu hanya menciptakan hidup yang penuh mengecewakan buat orang-orang di sekitarnya. Sadar. Kalau salah, akui kesalahan. Kalau salah, belajar dari kesalahan. Kalau salah, bangkit dari kesalahan. Dan kalau salah, jangan mengulangi kesalahan lagi. Tapi persoalan ada banyak orang salah gak mau ditegur. Dia lebih galak, udah salah ngotot saudara. Orang kayak begini saya beri nama sampah dalam masyarakat. Engkau hanya menciptakan penderitaan dan air mata buat orang-orang di sekitar saudara. Tapi bukan hanya buat hidup orang di sekitar saudara. Hidupmu sendiri akan menjadi hidup yang sia-sia. Karena hidupmu tidak pernah berubah, hidupmu tidak pernah mengalami kemajuan. Dan hidupmu tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan. Saya mengerti. Khotbah-khotbah yang keras seperti hari-hari ini tidak disukai jemaat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi, my commitment with God. Saya hanya akan menyatakan semua yang Tuhan nyatakan. Dan bukan apa yang menyenangkan telinga saudara. Itu sebab yang saya pelajari. Kalau kita siap untuk meneladani Kristus mencuci kaki. Artinya kita harus belajar mengakui kesalahan. Kepada Tuhan kita akui, Tuhan saya lemah. Saya butuhkan kuasa. Tapi kepada orang di sekitar kita, kalau kita bersalah, kita harus berani mengakui kesalahan. Dan itu yang dibuat oleh Abigail. Aku siap mencuci kaki hamba-hambamu. Karena aku hanya budak. Dari pihak kami, kayak melakukan banyak kesalahan yang dapat menimbulkan sakit hati. Yang kedua, dari sini kita bisa ambil pelajaran apa makna membasuh kaki. Kesiapan tunduk dan taat. Berkali-kali saya bilang, setan sedang melepaskan roh adu domba dan pemberontakan di akhir zaman ini. Sehingga di mana-mana kita lihat gereja pecah,
Suami istri diambang perceraian. Sesama ipar ribut. Sesama besan kacau. Mertua dan menantu, di mana-mana ada domba perpecahan, ada domba dan perpecahan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kau sedang mengalaminya, jangan pikir ini normal. Ini adalah pekerjaan iblis yang kita harus waspada. Kita tidak dipanggil untuk ribut. Kita dipanggil untuk bukan hanya berdamai, tetapi membawa damai. Karena Alkitab berkata, berbahagia orang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang, saya harus berdamai dan membawa damai. Orang itu boleh ribut sama saudara, tapi tetap tebarkan kasih. Tetap bawa damai, karena kita tahu iblis sedang mau coba ini mendatangkan perpecahan, kehancuran, dan keributan serta pemberontakan. Makanya Alkitab bilang sedapat-dapatnya kalau itu tergantung dengan kita, berdamailah. Haleluya. Yeah. Taruh di pikiran kita. Ucapkan, saya harus berdamai dan membawa damai. Sekarang saya mau kita deklarasikan. Kan saya udah bilang ibadah ini ibadah interaktif, bukan tontonan. Kalau saudara bisa ketik di gadget saudara, di live chatnya, di komennya, saudara ketik sekarang. Saya harus berdamai dan membawa damai. Kita deklarasikan kepada orang di sekitar kita, kita deklarasikan kepada semua orang, kita deklarasikan kepada setan. Saya tidak mau mendatang kerusuhan dan saya tidak mau terpancing untuk rusuh. Orang boleh pancing, saya rusuh. Tapi saya tetap berdamai dan membawa damai. Yang Tuhan mau. Membasuh kaki artinya. Kesiapan untuk tunduk dan taat. Kesiapan untuk tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Kesiapan untuk melakukan yang Yesus perintahkan. Sehingga meskipun mereka dianiaya. Meskipun mereka dihina. Tapi mereka dengan berani. Tetap mengabarkan Injil. Tunduk, taat, setia. Dan melakukan yang Kristus kehendaki. Yang ketiga. Apa makna membasuh kaki? Bersemangat untuk diatur dan diarahkan. Seperti saya bilang. Dunia sekarang, dunia gak mau diatur. Anak-anak sekarang gak bisa diatur. Istri sekarang gak mau diatur. Makanya kata zaman emansipasi. Gak bisa dong. Ya. Semua orang mau ngatur dirinya karena dunia ini dipenuhi dengan orang-orang arogan dan kepala batu. Tapi kalau kita pelajari. Yesus berkata di Taman Getsemani, biar bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakmu yang terjadi. Kesimpulan kita. Yesus Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja mau diatur. Dan mau diarahkan oleh Bapaknya. Hari ini maukah kita diatur oleh Tuhan? Sambil berkata, Tuhan biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Petrus ngeyel, gak mau diatur oleh Tuhan. Sampai akhirnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Baru dia mau diatur oleh Tuhan. Karena ngeyelnya itu. Akhirnya dia ada pada sebuah titik di mana akhirnya menyangkal Yesus. Orang berkata, kau pasti muridnya. Dia bilang apa? I don't know him. I never knew him. Aku tidak kenal dia dan aku tidak pernah kenal dia. Nah, itu dia. Ujung-ujungnya. Kalau kau gak mau diatur dan gak mau diarahkan oleh Tuhan. Kau selalu punya 1001 alasan. Bangun pagi doa baca Alkitab, oh susah, ngantuk, wah berat. Dari semua penghasilan kita 1/10 harus kita kembalikan kepada Tuhan. Oh berat, gak bisa. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara mengembalikan perpuluhan milik Tuhan bukan membantu gereja. Tetapi engkau mengembalikan perpuluhan milik Tuhan itu untuk kebutuhan dan keperluanmu sendiri. Karena itu artinya kau taat. Artinya engkau mau diatur oleh Tuhan. Engkau mau diarahkan oleh Tuhan. Dan ketika engkau mau diatur, diarahkan oleh Tuhan. Tuhan yang akan limpahkan segala sesuatunya buat hidupmu. Alkitab ajarkan kita. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dan berdoa? Artinya apa? Tuhan mau kita baca Alkitab. Tuhan mau kita berdoa.
Tapi kita nggak mau diatur, kita nggak mau diarahkan Tuhan. Kita baru mau berdoa kalau kepepet, saudara. Kenapa kita bangun pagi harus baca Alkitab dan berdoa? Karena kita mau diatur oleh Tuhan. Kenapa kita di waktu-waktu tertentu kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Supaya kita punya hati yang lembut, mau diatur dan diarahkan Tuhan. Saya tidak bilang nggak boleh dengerin lagu-lagu dunia. Tapi kenapa kita nggak lebih banyak luangkan waktu mendengar lagu-lagu rohani? Lalu ikut menyanyi. Ya kan? Langkah-langkah yang sedang kita hadapi, kita nggak dipimpin oleh emosi, logika, bapernya kita sendiri, perasaan saja. No. Tapi ada apapun kita tanya, Tuhan langkah apa yang harus saya ambil? Tuhan ini tawaran untungnya gede nih Tuhan. Should I say yes, should I say no? It's not about me, it's about you, Father. Kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Nanti Tuhan ngomongnya gimana? Dalam roh kita mengerti. Tuhan tiba-tiba bukakan segala sesuatunya buat kita. Karena itu sekali lagi sebagai hamba Allah saya ingatkan buat saudara. Membasuh kaki bukan berarti kita cari kaki orang main cuci aja, bukan itu. Silahkan kalau saudara mau menjalankan ritual itu. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang paling penting adalah bukan bagaimana cuci kaki. Tapi bagaimana kita mengakui kalau kita salah. Bagaimana kita siap tunduk dan taat. Bagaimana kita bersemangat untuk diatur dan diarahkan. Dan selanjutnya, makna membasuh kaki artinya ucapan syukur sudah menerima segala-galanya. Karena itu kita siap untuk selalu memberi tanpa ada alasan yang dapat menahan. Yesus bilang apa? Segala sesuatu kuterima dari Bapa. Amin. Makanya dia bilang di Taman Getsemani, kalau boleh cawani lalu. Tapi biar bukan kehendakku. Tidak ada yang bisa menahannya. Untuk aku tidak melakukan sesuatu. Karena itu di atas kayu salib. Dengan bangga Yesus katakan sudah selesai. Sebuah proklamasi ketaatan yang sempurna. Taruh tangan kananmu di dada sama-sama bilang. Segala sesuatu yang saya punya datangnya dari Tuhan. Amin. Kalau kita punya kesehatan, kalau kita punya kekuatan, kalau kita punya kemampuan, kalau kita punya apa saja. Datang dari Tuhan. Dan karena kita sudah menerima dari Tuhan. Kita memberi. Bukan hanya di otak saudara, uang saudara-saudara. Tapi segala sesuatu, memberi kasih, memberi pelayanan, memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan buat orang lain. Karena kita sudah terima, jadi kita gak pernah merasa berjasa. Ada orang tuh kalau nolong orang gitu. Berbuat sesuatu buat gereja, berbuat sesuatu pelayanan tuh merasa berjasa gitu. Dia pikir, oh dari saya, dari saya. Tahukah saudara, kita bisa memberi. Karena kita sudah mendapatkan. Kita dapat segala-galanya dari Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat sesuatu. Makanya mereka meskipun perjuangan berat. Itu tidak jadi alasan untuk mereka tetap memberitakan Injil. Kenapa? Karena mereka tahu. Segalanya mereka terima dari Tuhan. Haleluya. Selanjutnya. Jadi makna penting tugas gereja di akhir zaman membasuh kaki, apa maknanya? Yang pertama, kita harus berani mengorbankan ego dan harga diri. Ini yang paling penting. Ada banyak orang berani korbankan perpuluhan. Bahkan dia beri lebih daripada perpuluhan. Mengorbankan waktu. Mengorbankan tenaga. Tetapi waktu menyinggung perasaannya, wah, emosi. Dunia ini makin penuh dengan orang-orang arogan. Kepala batu. Dan mau menang sendiri. Tetapi mencuci kaki artinya mengorbankan ego. Mengorbankan harga diri. Hari-hari ini saya suka dengar orang bilang gini, pendeta, kalau saya ngalah terus, saya sabar terus, muka saya mau ditaruh di mana? Emang bisa dipindah? Suami-suami, kalau engkau mau rumah tanggamu bahagia, korbankan ego. Korbankan harga diri. Istri-istri. Kalau engkau mau lihat berkat luar biasa tercurah dalam keluargamu. Berani korbankan ego.
Berani korbankan harga diri. Dengan apa? Dengan mengalah. Dengan sabar. Dengan tidak membalas. Dengan menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan. Itu yang Alkitab bilang. Kita harus membasuh kaki. Ada banyak orang di gereja punya ritual membasuh kaki. Di keluarga kalau ada masalah membasuh kaki silahkan. Tetapi kalau itu hanya ritual, saya beri nama itu ritual yang mati. Silahkan kalau sudah menjalankan, saya tidak pernah melarangnya. Meskipun saya tidak pernah bilang harus demikian. Silahkan, memang ada kebiasaan tertentu di keluarga tertentu kalau ada masalah lalu cuci kaki. Di gereja tertentu, di pelayanan tertentu ada istilah ayo kita basuh kaki. Saya mengerti, silahkan menjalankannya. Tetapi jangan hanya kulit luarnya tanpa memaknai makna sedalam-dalamnya. Bahwa kita harus berani mengorbankan ego dan harga diri. Buat apa cuci kaki tapi tetap ego, tetap kepala batu, tetap mau menang sendiri, tetap gak mau ngakui kesalahan. Yang kedua, makna penting tugas gereja di akhir zaman membasuh kaki. Bahwa kita harus selalu siap memiliki standar kehidupan yang berbeda dari dunia. Ketika dunia mencari untung, kita siap membasuh kaki. Standar hidup kita bos, berbeda. Jadi kalau Yesus mengajar kita, aku yang adalah guru dan Tuhanmu membasuh kaki, kamu pun wajib melakukan hal yang sama. Jangan sampai kita terganggu. Waduh, apakah saya harus mencuci kaki suami saya? Apakah saya harus mencuci kaki istri saya setiap malam? Silahkan kalau sudah mau melakukannya sambil mijit-mijit juga boleh, saudara. Tapi yang saya mau ingatkan buat saudara, yang paling penting adalah kita harus siap memiliki standar kehidupan yang berbeda. Di mana dunia cari untung, tapi kita berusaha berbagi. Dunia cari kepentingan dirinya sendiri, kita cari kepentingan Kristus. Dunianya mau bahagia dan puas, sementara kita mau melayani dan menjadi berkat. Haleluya. Yang ketiga, jadi makna penting tugas gereja di akhir zaman membasuh kaki. Apa maknanya? Kita harus bangga jika kita melewati jalan-jalan penderitaan dalam meneladani Kristus. Selalu saya katakan, penderitaan bukanlah kesengsaraan buat kita. Tapi penderitaan yang harus kita jalani bersama Kristus adalah kebanggaan kita. Haleluya. Kalau engkau lewati penderitaan dengan air mata dan kepusasaan, saya beri nama, kawan, engkau salah alamat. Tapi kalau engkau melewati penderitaan dengan hati yang bangga dan berkata, Tuhan terima kasih, aku tidak pernah akan direndahkan, aku tidak pernah disakiti, aku tidak pernah dikecewakan. Aku lewati semuanya dengan keyakinan, Tuhan di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Maka saya beri nama, penderitaan itu mendatangkan kemuliaan, penderitaan itu mendatangkan kedewasaan, penderitaan itu mendatangkan kesempurnaan, untuk kita menjadi serupa segambar dalam kemuliaannya. Haleluya, yeah. Haha. Udah setahun setengah lebih nih, saya sendiri nih. Tapi saya menikmati saudara. Saya di gereja, saudara di rumah, saudara masing-masing. Bapa di sorga, dia lihat semuanya. Dan saya percaya, dia sedang terus mendidik kita untuk semakin hari semakin berkenan di hadapannya. Haleluya. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Jadi makna penting tugas gereja di akhir zaman membasuh kaki artinya. Satu, kita harus berani mengorbankan ego dan harga diri. Sehingga kita nggak menjadi orang-orang yang arogan, tapi menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dua, kita harus selalu siap memiliki standar kehidupan yang berbeda dengan dunia. Karena kita bukan orang dunia yang sedang berusaha menuju sorga. Kita warga sorga yang sedang menjalani dunia ini untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kita harus bangga jika kita melewati jalan-jalan penderitaan dalam meneladani Kristus. Karena kita tahu dia menguatkan kita, dia memampukan kita, dan dia menyempurnakan kita. Dan yang keempat, makna penting tugas gereja di akhir zaman adalah membasuh kaki. Bahwa kita harus menjalani kehidupan yang berorientasi pada mahkota yang dijanjikan. Life is not just only about now and today. Hidup bukan hanya soal hari ini dan sekarang.
Tapi hidup soal mahkota yang akan dijanjikan. Makanya Alkitab bilang apa? Simpan hartamu di sorga. Ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Alkitab berkata setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih memilih untuk menderita bersama dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena pandangannya ia arahkan kepada upah. Hidup ini bukan hanya soal diberkati, menerima mujizat, dan mendapat fasilitas-fasilitas yang baik. Bos, hidup ini soal menabur dengan air mata. Hidup ini soal berjuang dengan cucuran keringat. Alkitab berkata, jadilah seorang petinju. Dan kalau aku seorang petinju, aku petinju bukan saja yang sembarang saja memukul. Tapi aku melatih diriku dan menguasai seluruhnya. Supaya jangan sendiri aku memberitakan Injil lalu aku ditolak. Alkitab berkata, seorang olahragawan yang baik. Yang bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Akan menerima mahkota tepat pada waktunya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. My God is not a blind God. My God is not a deaf God. Allah saya tidak tuli. Allah saya tidak buta. Dia tahu segala sesuatunya. Hari ini kita berjuang. I know it's hard for you. Kadang-kadang kau dibully, direndahkan, dihina, dianiaya, dibenci. Tapi jangan tertekan. Folks, it is a serious time. Ini waktu yang serius. Ayo semangat. Ayo berjuang. Ayo tetap berpengharapan. Kita dipanggil untuk membasuh kaki. Karena kita memang hamba. Tapi kita hamba yang disertai, dikuatkan, dibela, dipimpin, disempurnakan dalam kemuliaannya. Yesus kita dahsyat. Waktu kita berani membasuh kaki. Dengan kesetiaan. Maka Tuhan siap menaruh mahkota kemuliaan di atas kepala kita. Perjuangan kita belum berakhir sobat. Ayo tetap berjuang. Satu yang menjadi pegangan kita, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yesus, ku bangga padamu. Haleluya.